Terima kasih Tuhan, takkan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku, melewati malam gelap, bahkan melewati jalan-jalan yang asing bagiku. Aku takkan takut, aku takkan gentar, karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku, dan tidak ada rancanganmu yang salah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Oh, ku bersyukur
Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan yang menjadi logos di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Tuhan yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang kami alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri kami kekuatan. Ku bersyukur selalu. Terima kasih. Apapun adanya kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami tidak mau terbawa hanyut oleh perasaan yang sifatnya hanyut. Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa. Kami tunduk kepada firman-Mu dan segala keluhan-keluhan kami Engkau ubahkan di tengah-tengah pergumulan. Engkau ubahkan hidup kami. Engkau sumber mata air kehidupan yang menyegarkan jiwa kami. Kami berseru kepada Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua yang kami alami, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Kiranya menguatkan kehidupan kami. Oleh karena Yesus, oleh karena kekuatan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Shalom, selamat pagi sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita menemukan hikmat, kiranya kita menemukan kekuatan lewat firman Tuhan, sebab barang siapa mendapatkan hikmat, Tuhan berkenan akan dia. Saudara yang diberkati, pada waktu memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, kata-kata yang selalu berkata, ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Bapa, Kau berikan kami kekuatan. Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Yesus itu baik bagimu. Tenangkan hatimu, jangan terbawa perasaan baper, jangan terbawa perasaan sedih, jangan hanyut oleh merasa tekanan kehidupan persoalan ini. Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap umat Tuhan yang percaya. Temukan kekuatan, temukan penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak diombang-ambingkan oleh kebodohan, tapi hikmat biarlah selalu memberikan kita kekuatan. Saudara, mari bergaul dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dan siapa bergaul dengan firman Tuhan, dia akan menjadi bijak. Oleh karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan Amsal 6 hingga Amsal yang ke-15. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal 1 ayat 7 berkata, tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, kita adalah orang-orang yang menghargai hikmat, menghargai didikan, sebab ada kuasa di dalam hikmat perkataan firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang menerimanya akan kemudian disayang. Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini nasihat-nasihat hikmat dari kitab Amsal ini kiranya sungguh menyegarkan jiwa kita. Memberkati kita semua. Di dalam Amsal 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jika engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Saudara, apakah maksud dari Amsal 6 ayat 1 ini? Kenapa firman Tuhan ini diawali dengan jangan menjadi penanggung bagi sesamamu? Bukankah kita orang percaya penuh dengan kasih? Orang yang penuh dengan kasih pasti menolong sesamanya. Orang yang penuh dengan kasih pasti memberikan tumpangan, memberikan pertolongan kepada sesamanya yang lain. Tetapi kenapa Amsal 6 ayat 1 menasihatkan jangan menjadi penanggung sesamamu? Nasihat hikmat yang pertama, jangan menjadi penanggung sesamamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat adalah kebenaran yang dalam. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi tanpa dasar hikmat, tanpa dasar kebenaran, orang yang mengasihi itu harus punya hikmat, kebijaksanaan di dalam hal mengasihi.
Karena di dalam hal kasih bukan berarti kita dipermainkan oleh karena kasih. Orang yang mengasihi dasarnya adalah takut akan Tuhan. Orang yang menanggung sesamanya dasarnya adalah kebenaran. Orang yang menanggung tumpangan orang lain dasarnya adalah takut akan Tuhan. Dasarnya adalah hikmat. Saudara, firman Tuhan memerintahkan kita mengasihi. Tetapi firman Tuhan menasihati kita, jangan sembarangan menjadi penanggung sesamamu. Di dalam ayat yang kedua, persoalannya, indikatornya bukan karena kita tidak mengasihi. Kasih itu menanggung sesama kita. Tetapi indikatornya di mana kita waspada dengan penuh hikmat, jangan menjadi penanggung sesama kita jika kita terjerat dengan perkataan mulut, tertangkap dengan perkataan mulut. Ketika kita terjerat dengan orang-orang yang harus kita kasihi, tetapi mereka membuat kita terperangkap dalam situasi-situasi yang tidak. Contoh, Amsal 22 ayat 26 dengan jelas mengatakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Saudaraku, di dalam hal-hal seperti inilah yang dimaksud jangan menjadi penanggung sesamamu. Di saat ada orang yang engkau tolong, tetapi ternyata dia terjerat di dalam satu situasi yang dia sendiri tidak berhikmat mengerjakannya. Contoh, dia berhutang. Ada satu orang anak muda, dia menolong temannya dalam kesusahan. Setiap kali dia dalam kesusahan selalu dia tolong. Setiap kali si A ini anak yang baik, menolong si B yang selalu minta tolong di dalam kesusahan, dia tolong, dan sampai dia memberikan pemberian. Dan satu ketika si B ini membutuhkan pertolongan, dia minta si A meminta si A untuk meminjamkan akunnya untuk meminjam uang untuk kredit. Saudara ini berkati, karena si B ini selalu minta tolong kepada si A terbiasa untuk menolong dengan kebaikan hatinya. Si B ini meminta tolong kemudian supaya dia bisa meminjamkan akunnya untuk bisa kredit. Dan ternyata kreditnya adalah kredit barang mewah, kredit konsumtif. Dan kemudian sesuatu terjadi, si A terjerat utang dari si B, di mana dia harus menjadi penanggung hutang dari si B, yang ternyata utangnya adalah konsumtif. Ada kejadian yang lain lagi, saudara. Ada orang yang menjadi penanggung hutang temannya. Jadi si C menolong si D yang terjebak di dalam hutang karena ada debt collector yang hendak menarik mobilnya. Jadi si C ini meminta tolong kepada si E. Si E menolong si D dengan memberikan dana, tetapi kemudian si D tidak mengembalikan dana. Si C ini sudah menjadi penanggung hutang dari si D, dan ternyata si D tidak mengembalikan uang pada si E sampai pada hari ini. Nah, saudara, inilah yang dimaksud jangan menjadi penanggung hutang sesamamu, jangan menjadi penanggung sesamamu apabila sesamamu ini ternyata memanipulasi keadaan dan situasi yang membuat engkau dengan motivasi yang murni, dengan kebaikan hati, ingin menolong, tetapi engkau terjebak di tengah orang-orang yang memanipulasi, yang memanfaatkan dia. Saudara, hikmat mengajarkan, jangan terjebak di antara orang-orang yang ingin menjadi penanggung mereka. Padahal mereka sendiri tidak benar, tidak murni, tidak mempunyai motivasi yang baik. Ada orang-orang yang ingin menerima dikasihi. Ada orang yang pengen dikasihi, tetapi niatnya tidak tulus. Dan saudara, ketika kita mau berbagi kasih dengan orang lain, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak benar, motivasi yang tidak murni. Ada orang-orang yang pengen ditolong, pengen konseling, pengen datang ke gereja dengan motivasi karena dia terjerat banyak hutang. Dia datang ke gereja hanya untuk didoakan. Setelah dia mendapat bantuan dari jemaat-jemaat yang lain, dia hilang, dia pergi, dan kemudian entah kemana. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang menolong dia terjerat di dalam penanggungan hutang dari orang yang sudah melarikan diri. Saudaraku, hikmat mengajarkan kita, benar kita mengasihi, benar kita menolong orang lain, tetapi perhatikanlah, kebenaran itu adalah menjadi dasar. Takut akan Tuhan, menolong seseorang bukan menyelesaikan semua apa yang dia butuhkan, tetapi mengajar dia untuk kamu harus takut akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, maka jalan keluar itu akan ada. Seseorang yang terjerat hutang, engkau tidak menolong dia dengan menyelesaikan hutangnya. Engkau tolong dia dengan memberikan dia pengertian tentang takut akan Tuhan. Engkau menolong orang lain yang terjerat hutang, tolong dia dalam hal berhikmat menggunakan uang. Jangan memberikan pinjaman.
Di saat dia tidak engkau bekali dengan kebenaran untuk berperilaku jujur dengan keuangan. Dan penanggung sesamamu. Kita tidak dianjurkan untuk menjadi penanggung sesama kita. Kita tidak memberikan, seperti kalau orang mengail, kita tidak memberikan ikan, kita berikan umpan. Berikan dia kebenaran supaya dia diubahkan sehingga masalahnya bisa dia selesaikan. Jadi jangan menanggung dosa suamimu. Jangan menanggung dosa orang lain, jangan menanggung dosa jemaat, tapi ajarkan dia untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Maka dia akan diubahkan. Kalau saudara terus memberikan ikan, dan saudara tidak memberikan pancingan, tidak memberikan kail dan umpan, maka saudara sedang membuat penanggungan sesamamu selama-lamanya dia akan menjadi beban, saudara. Yang kedua, saudara, jangan malas. Amsal 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Berapa lama lagi engkau tidur? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tapi cita-citanya kaya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyetu. Nasihat yang kedua di Amsal 6, jangan malas. Saudara, semut saja mengumpulkan makanan, apalagi manusia. Ada orang-orang yang bercita-cita ingin kaya tetapi tidak pernah mau keluar dari tempat tidur. Ada orang bercita-cita ingin kaya tapi tidak pernah mau mengejar untuk belajar pendidikan. Datang ke gereja, minta diberkati, minta didoakan masalah-masalah keuangan, tapi tidak pernah mau beraktivitas untuk bekerja, tidak mau melamar pekerjaan. Begitu mendapat pekerjaan, pengen segera mundur, ingin segera meninggalkan pekerjaan, tidak tahan di proses, tidak tahan kepada pimpinan, mau mengatur diri sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau bekerja, dan mau ingin gaji yang besar. Saudara, jangan malas, jangan banyak maunya, tetapi belajarlah daripada semut, mengumpulkan segala sesuatu sedikit demi sedikit, maka engkau pasti diberkati. Nasihat yang kedua, jangan malas. Nasihat yang ketiga yaitu jangan berzina, jangan menghampiri istri dan atau suami sesamamu, karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran itu petunjuk ke jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya. Saudara, oleh karena bulu mata palsu pada hari-hari ini banyak beredar, banyak orang-orang jatuh di dalam perselingkuhan dan lain sebagainya. Makanya kecantikan, kemolekan adalah bohong, tapi istri yang takut akan Tuhan adalah yang dicari-cari. Bagi seorang sundal, sepotong roti lah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Ada orang hanya karena pengen dinafkahi oleh pria-pria hidung belang, kemudian mereka mengabaikan istri-istri mereka. Ya, saudara, istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju yang tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri selamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Saudara, dikatakan bahwa ada istilah begini, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Jangan menghampiri istrimu, istri sesamamu, jangan menghampiri suami sesamamu, hormatilah pernikahan orang lain, jangan menginginkan kecantikan orang lain yang bukan istrimu. Dan saudara, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ada rumah tangga yang binasa oleh karena orang-orang yang melirik perempuan yang lain, pria-pria yang melirik perempuan yang bukan istrinya, dan sebaliknya, istri-istri yang melirik orang lain, suami yang lain kelihatan lebih ganteng, lebih luar biasa, lebih kaya daripada suaminya. Saudara, jangan kita menghampiri istri atau suami sesamamu, jangan menginginkan orang lain untuk engkau hampiri, sebab itu kekejian di hadapan Tuhan. Nasihat hikmat, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara, termasuk itu di dalam hidup nikahmu. Bersyukurlah atas rumah tanggamu karena Tuhan yang pasti memberkati hidup. Amin. Yang keempat, saudara, berbicara tentang nasihat hikmat. Jangan berbicara sembarangan, karena di dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran. Tapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ayat 20 dari Amsal 10, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa orang-orang yang bijak dengan perkataannya akan menjadi orang-orang yang menggembalakan banyak orang. Bodohlah orang yang kurang akal budinya di dalam berkata-kata. Hikmat mengajarkan kita lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Jangan menjas orang lain, jangan gampang menjas dengan mulut kita. Jangan bicara sembarangan, karena di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak mengecewakan orang lain. Amin.
Nasihat hikmat yang keempat, jangan bicara sembrono, jangan bicara sembarangan. Nasihat yang kelima, jujur dengan harta yang kita miliki. Amsal 11 berkata, neraca serong adalah kesucian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jika saudara berdagang, jangan memberikan neraca yang serong dan curang. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianati rusak oleh kecurangan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diminum. Siapa mempercayakan diri pada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara yang diberkati, mari kita bijaksana dengan harta kita, jujur dengan harta, jujur dalam berdagang, jangan membuat neraca serong, dan banyak memberi di dalam hal harta. Banyak memberi maka engkau akan banyak. Ada yang menyebar harta tetapi tetap bertambah kaya. Ada yang menabur tapi tetap bertambah kaya dan diberkati Tuhan. Ada yang hemat secara luar biasa tetapi selalu kekurangan, tidak dapat. Saudaraku, jujurlah dengan harta. Orang yang jujur dengan harta pasti dia memperkembangkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Saudara, jadilah jujur maka engkau pasti diberkati. Amin. Poin yang ke-6, ayat 16 dari Amsal 12. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, orang yang gampang sakit hati, gampang juga lemah. Orang yang gampang sakit hati, pada saat itu juga dia akan runtuh. Bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Banyak orang mengalami bully dan kemudian dia tidak tahan dibully, dia kecewa, sakit hati dan kemudian terpuruk. Saudara, apa kata orang bukan menjadi kita tidak berpegang kepada apa kata orang, kita berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak berpegang pada kata-kata manusia yang bisa mengakibatkan kita kecewa dan sakit hati. Kita tidak berpegang kepada manusia yang menentukan jalan hidup kita. Sebab jalan hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Orang yang menyatakan sakit hatinya, bahkan seketika itu juga dia sampaikan sakit hatinya, itu bodoh. Kebodohan. Karena orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, dia tidak paham tentang kasih Tuhan. Dia tidak paham tentang proses pengampunan. Dia tidak paham dengan cara Tuhan bekerja. Dan orang bijak mengabaikan cemooh. Karena kita tidak makan dari cemooh, kita makan firman Tuhan. Dan orang yang makan firman Tuhan pasti akan kuat, pasti akan teguh. Saudara, hiduplah dengan penuh hikmat. Jangan gampang sakit hati. Amin. Nasihat hikmat yang ketujuh. Jangan meremehkan firman. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan apalagi mengasihi firman, ia kemudian akan disayangi. Saudara, firman Tuhan diberikan sebagai satu tuntunan kehidupan orang percaya. Firman Tuhan diberikan supaya kita taat. Dan orang yang taat kepada firman Tuhan pasti diberkati. Jangan meremehkan firman. Firman itu berharga. Orang yang meremehkan firman berarti tidak menghargai firman. Orang yang meremehkan nasihat artinya dia tidak menghargai firman Tuhan itu sendiri. Maka orang yang tidak menghargai firman, dia tidak akan diberkati. Tapi siapa yang taat pada perintah pasti akan menerima upah balasan yang setimpal. Nasihat yang ke-8, saudara jangan menolak didikan. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Firman Tuhan berkatakan dalam Ibrani 12 bahwa bab ayah di mana yang di dunia ini yang tidak menghajar anaknya. Bapak yang mengasihi anaknya pasti menghajar anaknya. Karena orang yang mengasihi anaknya, dia pasti ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, yang diberkati Tuhan, supaya terhindar dari melakukan kesalahan. Saudara, jika engkau dididik Tuhan, pasti ada sesuatu yang salah yang ingin diluruskan oleh Tuhan. Jangan mudah cepat meninggalkan tempatmu, tetapi datang kepada Tuhan, buka hati, sebab Tuhan akan menolong. Amin. Amsal 14 ayat 1, ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 29 firman Tuhan yang berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan maknanya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, engkau termasuk orang yang gampang terprovokasi atau engkau orang yang sabar? Gampang tersulut kemarahan atau gampang memaafkan orang lain?
Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh beruntukan dengan tangannya sendiri. Saudara diberkati, rumah tangga hancur oleh karena ketidaksabaran. Rumah tangga yang hancur oleh karena lekas naik darah. Rumah tangga bisa hancur karena orang-orang yang memperbesar kebodohan. Rumah tangga hancur karena orang yang memperbesar pertengkaran. Orang-orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suami-suami, kasihilah istrimu. Tetapi jika ada amarah, kemurkaan, tidak mengampuni, maka suami akan berkata kepada istri, kita cerai saja. Istri akan berkata kepada suami, saya tidak mau mendengar katamu, kita cerai saja. Kemudian rumah tangga runtuh oleh karena amarah yang tidak bisa ditenangkan. Oleh karena orang-orang yang memperbesar perkataan kemarahan, orang-orang yang memperbesar pertengkaran, orang-orang yang tidak sabar, kemudian dengan satu perkataan, rumah tangga itu. Saudara, nasihat yang ke-9, jangan bodoh, jangan gampang menyerah, jangan gampang marah, jangan gampang memperbesar dan menyulut persoalan dengan pertengkaran demi pertengkaran. Saudara, rumah tangga di mana yang tidak ada pertengkaran, setiap hari engkau akan dihadapkan dengan perdebatan, setiap hari engkau akan diperhadapkan dengan perbedaan. Apakah itu akan menjadikan engkau punya alasan untuk berpisah? Apakah setiap kali engkau bertengkar akan menjadikan engkau punya alasan untuk meninggalkan rumah tanggamu, meninggalkan rumahmu dan kembali kepada orang tuamu? Perempuan yang bijak mempertahankan, mengokohkan, membangun, dan mendirikan. Saya menasihati semua perempuan-perempuan yang pada hari ini mendengarkan firman, jangan lekas-lekas minta cerai, jangan lekas-lekas mempermasalahkan persoalan-persoalan yang ada. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bisa, pertahankan rumah tangga. Bangun di atas dasar takut akan Tuhan. Dan kemudian suami-suami kejar istrimu. Kalau mereka kecewa, mereka marah, kejar mereka untuk berdamai. Jika sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Sebab perdamaian membuat rumah tangga itu bisa diselamatkan. Saudara, selamatkan rumah tanggamu. Jangan biarkan runtuh, jangan biarkan hancur. Wanita-wanita kesayangan Tuhan, ada otoritas di tanganmu untuk mempertahankan rumah tangga. Jangan biarkan iblis porak-poranda sehingga engkau kehilangan sukacita. Oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupanmu, engkau bisa mempertahankan rumah tangga. Jangan bodoh, jangan gampang menyerah, jangan gampang mengucapkan kata cerai, kata pisah. Jangan gampang untuk memperbesar masalah, tetapi hadirkan Tuhan. Nasihat yang terakhir, nasihat yang ke-10, jangan gampang bersusah hati, saudaraku. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara, perhatikanlah keadaan hatimu. Apakah engkau gampang kehilangan sukacita? Apakah engkau gampang terprovokasi? Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit gampang bersusah hati, dikit-dikit pengen menyalahkan keadaan. Orang yang kaya, lekas, naik darah, kemudian cemas, takut kehilangan harta. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang gembira, hatinya selalu bersuka. Nasihat-nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini sudah kita dengarkan bersama-sama, saudara. Yang pertama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi penanggung sesamamu. Hiduplah dengan penuh hikmat jikalau engkau ingin mengasihi sesamamu. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, jangan menghampiri istri atau suami sesamamu. Jangan menghampiri perempuan-perempuan yang tidak benar, saudara. Perempuan-perempuan yang membawa engkau kepada jerat. Yang keempat, saudara, jangan perkataan kita itu sembrono, jangan perkataan kita sembarangan. Yang kelima, mari kita jujur dengan harta kita. Mari kita jujur dengan neraca yang ada pada kita. Dagang kita, jangan curang. Yang keenam, jangan gampang sakit hati. Yang ketujuh, jangan gampang meremehkan firman. Yang kedelapan, jangan sekali-kali menolak didikan, karena didikan itu mendatangkan ketekunan, mendatangkan berkat pemulihan dalam hidup kita. Yang kesembilan, jangan bodoh, jangan gampang menyerah, tetapi bangunlah kehidupanmu, rumah tanggamu dengan penuh semangat. Yang ke-10, jangan engkau gampang bersusah hati. Ya, karena sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Akhir dari kata Amsal 13 ayat 13, jangan meremehkan firman. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan.
Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya nasihat hikmat ini semakin membuat kita teguh, kokoh, berdiri atas dasar takut akan Tuhan. Hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan akan menambah pengenalan dan pengetahuan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, ada banyaklah pergumulan di dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, Logos dan Rema firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami punya banyak jalan keluar. Nasihat firman Tuhan supaya kami jangan malas, supaya kami tidak bodoh, dan kami hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini umat Tuhan menemukan jawaban dari setiap masalah pergumulan mereka, dan nasihat firman Tuhan meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kehidupan kami untuk selama-lamanya kami diberkati. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dia memberikan engkau kasih karunia, dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung apa yang kau kerjakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, and God bless.